Di part 1 kemarin kita sudah tahu. Saffron itu bukan cuma rempah termahal di dunia, tapi juga bunga terkutuk yang siklus hidupnya sangat egois. Dia cuma mekar 2 minggu dalam setahun. Dan hanya punya waktu beberapa jam saja sebelum akhirnya layu. Tapi, misteri saffron gak berhenti sampai di situ. Ada satu ritual yang jauh lebih gila, lebih menegangkan, dan lebih menentukan harga daripada semua hal yang sudah kita bahas. Ritual petik subuh. Bayangkan deh, di saat kita mungkin masih asyik tarik selimut, atau bahkan baru melek gara-gara alarm. Di tengah gurun Iran sana, ribuan petani sudah harus berkejaran dengan waktu, balapan melawan sang surya. Kenapa harus balapan sama matahari? Kuncinya ada pada critical window atau jendela waktu yang songgat-songgat, sempit. Bunga Crocus sativus, si bunga saffron ini, hanya akan membuka kelopaknya di pagi buta, sesaat sebelum matahari terbit. Begitu sinar matahari menyentuh putiknya secara langsung, terjadilah sebuah tragedi. Sinar UV dari matahari akan memicu reaksi kimia yang langsung mendegradasi zat aktif terpenting dalam saffron, zat seperti crocin, yang memberi warna merah dan rasa khasnya, dan safranal, yang memberi aroma wanginya yang unik, akan rusak. Ibaratnya kayak kita ninggalin es krim di bawah terik matahari, kualitas grade A bisa langsung anjlok ke grade B atau bahkan C. Ini jelas kerugian besar bagi para petani. Secara sains, ini masuk akal banget. Safranal adalah senyawa volatile yang sangat mudah menguap. Sementara crocin itu rentan banget rusak oleh sinar UV. Jadi, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mendahului matahari. Proses ini menuntut teknik memetik yang luar biasa. Para petani wajib pakai headlamp di kegelapan subuh. Jemari mereka harus terlatih dan gesit, seolah sedang melakukan operasi bedah minor di tengah padang pasir. Mereka juga butuh keranjang khusus untuk melindungi bunga dari angin dan embun, supaya nggak saling menindih dan rusak. Kalau saya yang disuruh, mungkin saya malah metik daunnya doang, atau lebih parah lagi, tersandung dan jatuh ke tumpukan bunga. Hasilnya, semua putik hancur dan petani rugi besar. Bagi para petani di Iran, panen saffron ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Satu musim panen yang gagal bisa berarti tidak ada pendapatan sama sekali untuk setahun ke depan. Mereka harus bangun jam 3 atau 4 pagi saat udara masih membeku, lalu bekerja non-stop sampai matahari terbit tanpa ada waktu istirahat atau mengeluh. Ini benar-benar menuntut kekuatan fisik, mental, dan emosi yang sangat kuat. Bahkan, mereka seringkali membawa seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, untuk ikut membantu memetik di waktu subuh ini. Mereka tahu, setiap detik yang terlewat adalah potensi uang yang hilang, dan setiap helai putik yang berhasil diselamatkan adalah harapan untuk bisa hidup setahun ke depan. Menurut saya, ritual petik subuh ini mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari nilai sebuah waktu. Ini adalah bukti nyata bahwa timing, ketepatan, dan dedikasi itu jauh lebih berharga daripada sekadar kuantitas. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus menghargai setiap detik dalam hidup kita. Karena kesempatan terbaik seringkali datang dan pergi secepat mekarnya bunga saffron di pagi hari. Nah, misteri petik subuh sudah terkuak, tapi perjalanan emas merah ini belum berakhir. Putik-putik yang sudah dipetik ini masih harus melewati tahap paling krusial selanjutnya. Sebuah operasi tangan yang membutuhkan presisi tingkat dewa. Di part 3 nanti, kita akan bahas operasi jari lincah untuk mencari tahu kenapa setiap helai putik harus dipisahkan satu persatu dengan tangan, dan berapa banyak bunga yang harus dibongkar hanya untuk menghasilkan 1 gram saffron. Jawabannya bakal lebih bikin kita melongo lagi. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan part ketiga. Dan tulis di kolom komentar, balapan sama matahari. Kalau kamu terinspirasi dengan perjuangan mereka, saya Fakta Rahasia pamit.